Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tatap muka kelima ini, KD3 kelas 12 KPR, kita akan membahas tentang infeksi nosokomial. Eh, Pendahuluannya, infeksi nosokomial masalah kesehatan masyarakat yang paling penting. Nah, itu adalah tingginya angka kesakitan dan juga kematian, tingginya lama perawatan, tingginya biaya kesehatan, komplikasi tersering pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Untuk pengertiannya, dari infeksi itu terjadi pada pasien rawat inap di rumah sakit yang tidak terdapat waktu masuk dan juga tidak dalam masa inkubasi. Nah, jadi kalau artinya nosokomial berhubungan dengan tempat tidur pasien, secara praktis juga berarti dengan berhubungan dengan tempat perawatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, rumah panti werda. Jadi infeksi nosokomial ini adalah infeksi yang ditularkan melalui dari jenis-jenis tempat tersebut. Ya, biasanya kemungkinan besar itu di rumah sakit ya paling banyak, karena juga keluar masuk pasien dan juga alat-alatnya juga medis juga kurang steril. eh, Kemudian infeksi nosokomial. Nah, jadi infeksi yang didapat ketika penderita dirawat di rumah sakit itu saat dimulai dirawat. Nah, tanda-tandanya klinis. Jadi awalnya itu jika ada pasien yang dirawat di rumah sakit, misalkan dia itu sakitnya mungkin febris ya atau demam, itu bisa saja ditularkan oleh rumah sakit dengan infeksi nosokomial. Nah, macam-macam ya, biasanya dari alat medis dan juga terbuat dari logam dan juga dari perawatnya itu sendiri, nah dan tenaga kesehatannya. Nah, terus kemudian saat mulai dirawat atau tidak dalam masa inkubasi ya. Terus kemudian tanda-tanda klinisnya timbul sekurang-kurangnya kurang lebih 3 kali dalam 24 jam sejak mulai perawatan. Nah, jadi makanya biasanya kalau kita sebagai pasien atau keluarga pasien dan juga dari pihak rumah sakit itu benar-benar harus menjaga sterilisasi yang ada di rumah sakit, apalagi pada pasien yang dirawat di ruangan ICU ya. Biasanya itu benar-benar sterilnya harus benar-benar bagus, benar-benar terjamin. Infeksi nosokomial, infeksi yang terjadi di rumah sakit oleh mikroorganisme yang berasal dari rumah sakit. Nah, dapat terjadi selama penderita dirawat atau selagi dipulangkan. Nah, bisa jadi ya. Jadi, misalkan jadi pasien yang sudah sehat ya, sembuh dari sakitnya, itu ketika dia mau pulang tiba-tiba dia terkena infeksi nosokomial ya. Mungkin gejalanya sih umum saja ya, mungkin infeksinya mungkin demam tinggi lagi, terus kemudian pusing dan lain sebagainya. Ya, gejala-gejala umumnya seperti itu. Nah, terus kemudian dapat terjadi pada penderita, tenaga kesehatan atau pengunjung. Nah, ini kalau pengunjung ini hati-hati, makanya kalau berkunjung ke rumah sakit itu kan biasanya ada aturannya ya. Kalau anak di bawah 3 tahun itu lebih baik tidak dibawa. Ya, karena tujuannya seperti itu supaya tidak menularkan suatu penyakit yang termasuk infeksi nosokomial. Kemudian penyakit infeksi yang sedang dalam masa inkubasi ketika penderita masuk rumah sakit bukan infeksi nosokomial. Nah, mesti seperti corona. Nah, biasanya banyak kasus sekarang ya, corona ini di rumah sakit. Awalnya pasien tersebut misalkan menderita penyakit hipertensi. Nah, hipertensinya sembuh, tiba-tiba keluar dari rumah sakit, mungkin ada paramedisnya yang terinfeksi virus corona, akhirnya menularkan kepada pasien tersebut karena susah corona ini susah ditebak ya. Biasanya itu gejala-gejalanya kadang orang itu sehat dan dia mengalami sesak sedikit, dia tidak tahu kalau dia terkena virus corona ya. Yang membuktikannya itu adalah tes swab. Terus kemudian 3 komponen pada infeksi nosokomial: mikroorganisme penyebab, cara penularan, dan juga daya tahan tubuh. Nah, untuk source, susceptible host, dan juga means of transmission. Nah, jadi dari ketiga mekanisme ini, itu biasanya yang paling dominan itu sebenarnya daya tahan tubuh. Nah, kalau daya tahan tubuh kita kuat, otomatis segala penyakit dan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita itu kita kuat, kebal. Nah, makanya ada yang tanya misalkan, Bu, bagaimana cara tubuh kita kebal dari penyakit? Nah, misalkan ya kita rajin makan minum secara teratur ya, minum air yang banyak, konsumsi makanan-makanan bergizi. Terus kemudian kalau ada susu, suka susu,
Kemudian jangan juga perbanyak vitamin C. Vitamin C itu bisa kamu buat sendiri, mungkin jeruk nipis atau jeruk lemon kamu bisa buat es apa hangat. Tapi saya sarankan lebih baik hangat ya. Jadi kalau es itu resiko terjadinya influenza atau vitamin-vitamin tertentu. Terus kemudian setiap orang di rumah sakit dapat merupakan sumber infeksi karena setiap orang membawa kuman secara normal dan juga kolonisasi. Nah, jadi untuk benda-benda dapat merupakan sumber infeksi seperti lingkungan, terutama benda-benda terkontaminasi dengan kuman dari pasien yang terinfeksi dari tangan petugas kesehatan. Apalagi petugas kesehatan kalau dia sembrono megang alat medis misalkan sudah terinfeksi misalkan nosokomial, ya kemudian memegang tangan kita tidak dibersihkan dengan hand sanitizer, nah itu otomatis penularannya juga seperti itu. Cara penularannya bisa juga dari udara, ya bisa kalau kita tidak menggunakan masker, ya bisa menular cepat. Untuk kuman yang dapat menimbulkan infeksi kalau jumlahnya banyak, virulesinya tinggi dan juga imunitas pasien rendah. Apalagi pasiennya itu kecapean, kurang istirahat, itu otomatis imunitasnya kan rendah, mudah sekali terserang oleh penyakit. Kemudian sumber infeksi dan juga cara penularannya. Nah, endogen. Nah, transmisi di luar habitat normalnya, kerusakan jaringan, terapi antibiotika. Flora normal berkurang. Nah, untuk eksogen dan juga infeksi silang, nah ini kontak langsung antara pasien ya melalui udara dan juga air ya. Air juga bisa ya, makanya hati-hati kalau kita lebih baik kalau misalkan mau BAB atau BAK numpang toilet kamar mandi di rumah sakit, itu saya sarankan ya kerannya lebih baik hidup aja, jangan ngambil yang ditimba itu. Ya, antisipasi. Terus kemudian petugas kesehatan juga harusnya ini dari penyebab penularannya ya kalau tidak hati-hati. Terus kemudian objek yang juga terkontaminasi seperti benda ya, benda-benda apa saja, macam-macam benda-benda yang ada di rumah sakit. Terus kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini dari air, dari larutan desinfektan, alat-alat dan juga makanan dan juga udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi infeksi yang pertama adalah patogenitas kuman. Nah, kesanggupan kuman untuk menimbulkan penyakit. Nah, untuk itu virulensi kuman, ukuran derajat penyakit yang ditimbulkan sakit ringan atau berat mati. Nah, kalau sudah mati itu berarti sudah fatal ya, tidak segera ditangani. Jadi kalau kita memiliki gejala-gejala yang ya mungkin pusing, mual, muntah, nafsu makan menurun, demam tinggi, ya alangkah baiknya disarankan, apalagi demam tingginya lebih dari 3 hari walaupun sudah konsumsi obat penurun panas, dia tetap saja tidak ada perubahan ya, lebih baik disarankan langsung datang ke tenaga kesehatan atau dokter ya. Terus kemudian dosis kuman. Nah, ini dosis infeksi ini adalah Salmon TB 10%. Nah, ini kalian bisa dibaca sendiri untuk daya tahan hospes. Nah, untuk infeksi nosokomial, nah ini infeksi silang, infeksi lingkungan dan juga infeksi dari diri sendiri. Nah, ini infeksi diri sendiri ini penularannya bisa tertularkan dari diri kita sendiri ya. Kemudian nah ini dari gambar dari transmisi. Nah, contohnya seperti itu ya. Transmisi penularan infeksi nosokomial. Selanjutnya kerentanan penderita. Nah, usia yang ekstrim, bayi atau usia tua, dan juga penyakit kronis, radiasi, kemoterapi dan juga trauma dan juga alat invasif. Kemudian mikroorganisme penyebar. Ini bakteri komersial yaitu flora normal, pencegahan kolonisasi patogen. Ya, jadi ini contohnya daya tahan tubuhnya menurun atau pindah tempat normalnya. Ya, tidak. Jadi kita tidak bisa zat antibody kita tidak bisa menyerang virus yang masuk. Terus kemudian mikroorganisme penyebab ini ada influenza, hepatitis, BC, varicella dan juga rubella dan juga HIV. Dan kalau untuk jamur dan parasitnya itu umumnya opportunistik. Nah, ini
kalian bisa dilanjutkan dibaca sendiri. Terus kemudian diagnostik bakteriologi. Nah, untuk diagnostik bakteriologi yang tepat adalah sangat penting untuk menentukan antibiotika yang tepat. Nah, untuk tim PPIRS-nya juga perlu mengetahui kuman infeksi nosokomial berasal dari mana sumbernya. Jadi tugasnya harus intinya antisipasi sama-sama antisipasi baik dari pihak rumah sakit dan juga dari pasien dan keluarga pasien dan juga pengunjung ya. Nah, ini adalah contoh penularan infeksi nosokomial bisa terjadi ketika perawat memberikan perawatan kepada pasien yang sedang sakit. Nah, bisa saja atau sebaliknya atau antara perawat dan juga untuk dirinya sendiri. Nah, demikian materi yang dari saya. Jika kurang paham bisa langsung tanya ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.